Aku, Aira, berdiri di altar kecil yang terbuat dari batu hitam. Di hadapanku, sosok tinggi dan gagah, namun wajahnya tersembunyi di balik kerudung merah, dialah suamiku Rainer. Tak ada pesta, tak ada tamu undangan, hanya seorang pendeta tua. Apakah kamu bersedia, Aira, menerima Rainer sebagai suamimu? Suara pendeta itu lirih, nyaris seperti bisikan roh. Aku mengangguk. Aku bersedia. Rainer tidak menjawab, tapi angin mendadak berembus kencang. Begitu sumpah diucapkan, angin berhenti, kabut menghilang, dan wajah Rainer terbuka. Itu adalah pertama kalinya aku melihat wujud aslinya Rainer. Suamiku adalah iblis. Kau pasti bertanya-tanya, kenapa aku mau menikahi iblis? Semuanya bermula 3 bulan yang lalu. Saat aku tersesat di hutan, aku sedang mencari adikku yang hilang, tapi justru aku yang hampir mati karena serangan binatang buas sampai Rainer datang. Dengan kekuatannya yang tak manusiawi, ia membunuh makhluk itu, tapi bukan tanpa harga, ia terluka parah, dan aku yang merawatnya. Di sanalah cinta itu tumbuh, perlahan, diam-diam, dalam luka dan kesepian. Aku bukan manusia. Jika kau tahu siapa aku, kau akan membenciku. Aku tidak butuh penjelasan, aku hanya tahu kau menyelamatkanku. Dan sekarang, aku menjadi istrinya, tapi malam pertama kami, bukan malam biasa. Rainer menatapku dengan mata merah itu. Jika kau mencintaiku, kau harus siap menerima takdirku. Apa maksudmu? Suamimu adalah iblis yang dikutuk, dan setiap bulan purnama, aku haus akan darah. Setelah malam pernikahan itu, aku mulai merasakan perubahan. Rainer semakin sering menghilang saat malam tiba, tubuhnya menguap dalam asap hitam, dan aku hanya bisa menunggu sampai pagi datang. Suatu malam, aku mengikutinya dengan jubah hitam dan langkah setenang bayangan. Aku menelusuri jejaknya sampai ke gua tersembunyi di balik tebing curam. Dari balik semak, aku melihat pemandangan yang membuat tubuhku menggigil. Rainer berdiri di tengah lingkaran api, di sekelilingnya, beberapa sosok berjubah hitam membungkuk, mereka menyebutnya Tuan. Apa perintahmu malam ini, Tuan Rainer? Aku haus, tapi aku tidak akan menyentuh manusia. Tapi kekuatanmu melemah, Tuan. Aku punya Aira, dia satu-satunya alasanku berusaha menjadi sesuatu yang lebih dari kutukanku. Hatiku mencelos, antara takut dan haru, dia melindungiku bahkan di hadapan kaumnya sendiri, namun saat aku hendak mundur, ranting patah di bawah kakiku. Rainer menoleh. Siapa di sana? Dalam sekejap, dia muncul di hadapanku, wajahnya berubah, taringnya panjang, matanya penuh bara, tapi begitu melihat wajahku, semua itu luluh. Aira, kamu mengikuti aku. Aku mengangguk, kau iblis Rainer, tapi aku juga punya rahasia. Beberapa tahun lalu, aku pernah mati. Jatuh ke sungai deras, tubuhku terbawa arus, dan dunia gelap seketika, tapi saat aku bangun, aku tak lagi sama, ada tanda di punggungku sebuah lambang kuno yang menyala setiap kali aku dekat dengan kematian. Aku tahu itu bukan tanda manusia biasa, tapi aku menyimpannya sendiri. Rainer menatap tanda itu, wajahnya berubah murung. Ini bukan sekedar lambang, ini milik salah satu penjaga gerbang neraka, tapi yang telah melawan takdir. Aku terdiam. Jadi, aku bukan manusia? Kau adalah cahaya dalam kegelapan, Aira, dan itulah kenapa aku mencintaimu, tapi juga kenapa dunia akan memburumu. Sejak malam itu, hidup kami tak pernah lagi tenang. Para iblis dari dunia bawah mulai mencium keberadaanku, mereka percaya bahwa darahku bisa membuka gerbang tengah jalur antara dunia manusia dan neraka. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Tapi bayangan kegelapan terus mendekat, desa Gunung Senja menjadi tempat yang tak lagi aman. Setiap malam, suara-suara aneh menggema dari hutan, penduduk mulai menghilang satu persatu. Kami pun melarikan diri. Rainer membawa kami ke pegunungan utara, tempat tinggal seorang penyihir tua bernama Modra. Wanita itu buta, namun bisa melihat masa depan. Saat menyentuh tanganku, ia gemetar. Kau, cahaya yang terkutuk. Jika kau tetap bersama iblis itu, dunia akan hancur. Aku menahan napas.
Jika aku meninggalkannya, Dunia akan selamat, tapi jiwamu akan hancur. Rainer menatapku lama, matanya penuh luka. Pilihannya ada padamu, Aira, aku akan pergi jika itu menyelamatkanmu. Aku menggeleng, air mata mengalir. Aku memilih kamu, apapun akibatnya. Malam ke-40 sejak pelarian kami. Kutukan dalam diri Rainer mulai tidak terkendali. Setiap purnama, ia harus dirantai agar tidak melukai siapapun, tapi kali ini berbeda, rantai itu pecah. Ia meraung, tubuhnya berubah menjadi makhluk hitam bersayap, matanya merah darah. Aku lari, tapi bukan untuk menyelamatkan diri melainkan mencari ramuan pengendali kutukan yang pernah diceritakan Modra. Saat aku kembali, Rainer sedang bertarung melawan salah satu saudara iblisnya sendiri Velkar, pengkhianat yang ingin mengambil darahku dan tahta kegelapan. Serahkan dia, Reynard. Dia bukan untukmu. Dia istriku dan aku akan melindunginya, bahkan jika aku harus binasa. Aku tak sempat berpikir, dengan tangan gemetar, aku menyiramkan ramuan ke tubuh Rainer. Tiba-tiba, cahaya putih meledak dari dalam dadanya. Taringnya menghilang, sayapnya membakar. Rainer menjadi manusia. Modra datang terlambat. Kau menyelamatkannya dari kutukan, tapi menyalakan kutukan lain dalam dirimu, Aira. Kenapa? Kau memindahkan seluruh kegelapan itu ke tubuhmu sendiri. Tanda di punggungku mulai menyala, menyebar ke leher dan dada. Aku merasakan kekuatan asing dan haus akan kegelapan. Rainer yang kini manusia berlutut di hadapanku. Biar aku yang menanggungnya, sekali lagi. Aku tersenyum lemah, kali ini, biar aku yang menyelamatkanmu. Kami kembali ke gerbang tengah, tempat semua dimulai, dikelilingi iblis-iblis yang ingin membunuhku. Aku berdiri tegak, menyerap semua kutukan, tubuhku mulai memudar menjadi cahaya murni. Rainer berteriak, mencoba meraihku, tapi aku menahannya. Aku tidak menyesal, pernah mencintai iblis. Dan saat cahaya terakhir menyelimuti langit malam, suara gemuruh neraka menghilang, gerbang tertutup, dunia kembali tenang. Rainer ditemukan keesokan harinya. Di ladang bunga liar, ia tak lagi memiliki kekuatan, tak lagi bertaring, tak lagi abadi. Tapi ia membawa satu kenangan yang tak akan pernah hilang. Seorang wanita yang mencintai iblis dan mengorbankan segalanya demi cinta.